Selanjutnya Pak, untuk saat ini sentimen yang mungkin dapat memberikan dampak yang cukup positif ya kepada pasar keuangan, pasar saham di tanah air. Kita lihat kan rupiah juga cukup gonjang-ganjing ya, sempat menyentuh Ya, level 16.300, betul. 16.200, harapannya menyentuh 16.000 tapi ternyata kembali ke 16.400. Ya, Lalu kita lihat IHSG juga sempat menyentuh level 8.000 tapi kemudian ke balik lagi. 7.600 begitu. Nah, Ya, kalau kita berbicara tentang saham memang volatilitas ini sebuah keniscayaan begitu ya Pak ya. mhm, Tapi mungkin untuk instrumen-instrumen yang lain saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak? ya, ya, mungkin pertama dulu, kalau pasar, dunia keuangan itu kan ada 2 sebetulnya makanan utamanya, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan itu ekonomi itu akan translate ke pertumbuhan EPS growth, itu pasar saham, itu makanan utamanya pasar saham sebetulnya. Nah, di lain itu adalah masalah kepercayaan, keamanan, dan lain-lain. Ini sebetulnya yang agak ternodai kemarin. Nah, bagaimana 2 hal ini berjalan seiringan, nah itu yang akan menjadi katalis yang sangat kuat untuk pasar saham maupun pasar obligasi. Nah, untuk pasar saham sendiri memang kita sempat new high 8.000 kemudian turun lagi ya, Mbak. Tapi kalau kita lihat saham tradisional big banks, tradisional blue chip lah, big banks itu masih turunnya jauh sekali, 20-30%. Jadi kalau menurut saya ketika ada katalis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, maka pasar saham itu akan bereaksi dengan sangat cepat. Gitu. Untuk pasar saham, untuk pasar obligasi ketika rupiahnya lumayan stabil, ketika suku bunga itu turun, itu akan berdampak positif bagi pasar obligasi. Dan pasar obligasi saya rasa sangat resilient ya. Year to date ini yieldnya turun jauh, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi juga sangat kuat ya. Jadi nggak ada persoalan mendasar di pasar obligasi sebetulnya. Baik, untuk SBN 10 tahun saat ini seperti apa sih Pak? Sekarang kan 6,3 sampai 6,4% ya, Mbak. Dia turun tuh dari 7,2 6 bulan Ya. yang lalu. Ketika nanti ada penurunan suku bunga di Fed rate, pasti Global Fund tuh akan melihat real atau spread soon di masing-masing negara itu posisinya seperti apa. Kalau di Malaysia sudah minus. Jadi suku bunga Malaysia itu lebih rendah dibandingkan suku bunga di US. Sementara kita masih positif. Jadi ada potensi sebetulnya mereka akan kembali masuk ke pasar Indonesia dibandingkan Malaysia maupun Thailand yang sudah negatif ya. Baik, tapi untuk saat ini instrumen investasi apa yang sebetulnya direkomendasikan untuk para investor atau juga Investor ya. para pelaku Oke. pasar? Kalau saya masih tetap positif di saham ya, dan positif juga di obligasi ya. Jadi 2 hal ini yang terutama di saham ya karena under pressure kan ya. Selama 5 tahun, 10 tahun kita nggak kemana-mana sebetulnya. PE-nya di situ saja, malah sekarang PE-nya tuh sangat murah, minus 2 standar deviasi. Jadi sebetulnya kita tunggu sumber-sumber pertumbuhan baru itu yang akan bisa menggerakkan itu. Kemudian di pasar obligasi juga masih positif lah, terutama di obligasi korporasi yang sekarang ya. Baik, lalu kalau kita berbicara mungkin mengenai sektor ya begitu ya, Ya, sektor nih tadi kan Anda oke. juga melihat bahwa Anda masih cukup optimistis nih untuk saham kita begitu. Ini sektor saat ini yang menarik nih sebetulnya sektor-sektor mana saja? Ya, sekarang yang under pressure, Pak. Yang under pressure itu perbankan sebetulnya. Walaupun angkanya belum ini ya, belum baik ya. NIM-nya masih turun, NPL-nya masih naik sedikit lah ya. Tapi valuasi turun jauh. Jadi valuasi saat ini Valuasi justru sangat murah ya. Jadi bisa play on valuation sebetulnya. Play on growth-nya tergantung dari kebijakan pemerintah sebetulnya. Nah, ketika kebijakan itu mulai pro market dan segala macam, pro growth lah intinya. Itu akan segera membalik sih. baik. Lalu di tahun ini Pak, di sisa tahun 2025 ini ya, strategi-strategi apa yang akan terus dilakukan oleh perusahaannya untuk tetap bisa mencapai target misalnya mungkin pertumbuhan dari dana kelola Ya, atau mungkin rebalancing ya, portofolio seperti apa? ya. Kalau kita lihat sekarang kan trennya adalah retail market ya Mbak. Apart online itu tumbuh dari sebelumnya tuh 1 juta NOA tahun 2018 sekarang 16 juta. Jadi pertumbuhannya luar biasa besar. Itu yang sebetulnya basis utama market saat ini. Jadi pertumbuhan AUM itu di drive oleh
retail market. Kalau institutional market itu cenderung stagnan sebetulnya. Baik, lalu terkait dengan proyeksi untuk saham ya, Ya. IHSG ini akan menyentuh level berapa untuk level resisten dan juga supportnya dan Ya. juga rupiah mungkin Rupiah. dan juga SBN. Ya, kalau rupiah agak sulit, Mbak. Mungkin 16.5 itu cukup optimistis, Mbak. Kalau indeks kita optimis di 8.500, Mbak. Itu pakai valuasi 8.500 di tahun ini? 8.500 untuk year to date, Mbak, Desember. Year to date. Jadi masih ada, kita cukup optimis lah. Karena semua tuh sudah price in. Semua hal jelek year to date sampai sekarang ini kemungkinan besar sudah price in. Jadi kita akan lihat ke depannya itu market bisa bergerak ke arah yang lebih baik lah. Maka 8.500 untuk tahun 2025 ya, akhir tahun. Kemudian untuk fixed income sekarang yield soon itu 6,3 sampai 6,4. Kita expect mungkin di bawah 6% lah. Slightly di bawah 6% untuk yield soon-nya. Baik, artinya kalau dilihat ini kan sektor perbankan ini bobotnya cukup besar ya. Jadi ini akan menjadi motor penggerak begitu bagi. Ya, perbankan hampir 40% ya dari indeks, terutama di indeks LQ45 maupun indeks 30 ya. Nah, ketika itu recover, indeksnya akan balik sih. Tapi bukan cuma indeks saham perbankan, Mbak, sebetulnya. Saham yang interest rate sensitif kan banyak. Ada properti sektor dan Teknologi lain-lainnya. juga. Ya, macam-macam itu. Consumer juga seperti itu. Ketika ada stimulus ekonomi yang menyasar kepada konsumsi, maka sektor consumer akan diuntungkan. Baik, terkait dengan komoditas ini kan kalau kita membahas mengenai komoditas ada yang menarik ini. Harga emas terus merengkak naik begitu ya, bahkan di luar ekspektasi dan juga proyeksi begitu ya. Ya. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk harga emas di sisa tahun ini apakah masih akan terus merengkak naik? Ya. Atau seperti apa? Kalau kita ngelihat jangka panjang aja, Mbak, sekarang kan ada perdebatan nih. Currency sekarang apakah US masih the strongest currency, apakah dia akan terus-menerus seperti itu atau tidak. Sekarang sudah banyak pergeseran lah pemakaian currency lain di luar US. Nah, ini saya rasa kecenderungannya akan perlahan sekali akan menuju ke arah sana. Nah, di tengah ketidakpastian ini, itu gold menjadi salah satu alternatif utama. Jadi gold itu adalah investasi ketika situasi itu sangat tidak pasti. Dan jokesnya adalah kita akan pasti kiamat nih, Mbak. Makanya gold itu pasti akan naik, kecuali nggak ada kiamat. Baik, jadi artinya harga emas masih akan terus merangkak naik seiring dengan juga mungkin sentimen-sentimen baik dari tingkat global dan juga domestik dan juga mungkin demand ya Pak ya, semakin tinggi demand saat ini harga emas masih terus naik. Terima kasih banyak Bapak Holis Badowi selaku Direktur Utama PT Aves Asset Management sudah berdiskusi bersama kami Pak. Salam sehat, sukses selalu ya Pak. Selamat siang.